Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai materi hari ini. Ini masih melanjutkan materi pada pertemuan minggu lalu, ya. Jadi pada problem yang pertama kemarin adalah dalam membangun pohon keputusan itu yang pertama adalah bagaimana menentukan kondisi atribut tes. Nah, jadi ada beberapa kemarin kita mau menggunakan multi-way, two-way, ataukah misalkan continue atau ya, berdasarkan variabel input jadi atau atributnya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke permasalahan yang berikutnya. Bagaimana menentukan split terbaik? Ini terkait dengan atribut mana yang harus kita pilih dari misalkan kita punya 10 atribut. Apakah selalu harus atribut yang pertama? Jadi ini yang akan kita bahas berikutnya, yaitu bagaimana menentukan split yang terbaik. Nah, split yang terbaik, misalkan kita punya 3 atribut seperti ini. Atribut seperti ini, ya, yang satu apakah ini misalkan dia memiliki mobil sendiri, kemudian tipe mobilnya apa, lalu student ID misalkan. Nah, ini kira-kira dari ketiga ini yang kita pilih pertama mana? Nah, ini ternyata kita bisa membandingkan ketiga splitting ini, ketiga kondisi splitting ini dengan menghitung keseragaman dari kelas setiap simpulnya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kan kita pernah di problem pada saat kita membahas mengenai algoritma Han. Algoritma Han ini kan mula-mula data itu adalah keseluruhan data ya. Jadi kita membangun mulai dari 10 data ini, kemudian 10 data ini dipecah berdasarkan salah satu atribut gitu ya. Nah, kemudian dipecahnya ini kan nanti akan kita lihat di dalam himpunan ini ya. Saya mengingatkan yang kemarin ya, misalkan mula-mula dia terdiri dari 1 sampai dengan 10. Yang kemarin itu. Ini ada 10 data. Nah, 10 data ini dipecah dengan menggunakan salah satu atribut yang kita sebut dengan splitting atribut. Misalkan refund gitu ya, misalkan refund. Nah, refund ini nilainya adalah yes dan no. Maka ini akan dipecah berdasarkan refund, ya. Kemudian dia dipecah menjadi 2, yang nilai refundnya yes dan nilai refundnya no. Yang masuk ke refundnya yes itu misalkan kalau kita lihat di sini yang refundnya yes ada 1, 2, 3, yaitu 1, 4, 7. Sedangkan yang refundnya no itu ada 2, 3, 5, 6, 8, dan 9. 8, 9, dan 10. Ini. Jadi hasil splitting itu tadi menghasilkan 2 subset data, yang subset data pertama isinya 147 dan subset data yang kedua 23 dan seterusnya. Nah, kita bisa mengukur keseragaman kelas yang ada di simpul ini. Artinya apa? Apakah semua data yang ada di simpul ini terletak pada kelas yang sama, itu dikatakan dia sangat seragam, artinya sama semua berarti dia sangat seragam. Ya. Sedangkan misalkan ada satu simpul yang dia tidak seragam, maka kita bisa menghitung berapa tingkat keseragamannya.
Ya, contohnya 147. 147. 1 ini ada di kelas No, 4 itu ada di kelas No, 7 ini juga ada di kelas No, maka semuanya ada di kelas No. Ini artinya dia sangat murni. Ya. Kalau ditulis tingkat kemurniannya, istilahnya kalau emas itu ya, tingkat kemurniannya dia sempurna karena semuanya tidak ada yang terletak pada kelas yang berbeda. Nah, kalau yang di sini, yang di 2, 3, dan seterusnya, ini ada yang ada di kelas No, ada yang di kelas Yes. Nah, berarti campuran ini. Maka tingkat kemurniannya akan berkurang. Sudah tidak murni, ya. Tapi tidak murninya seberapa tingkatnya. Itu ada ukurannya. Ini yang dimaksud dengan tingkat keseragaman. Nah, apa yang dihitung di sini adalah dengan melihat tingkat keseragaman atau tingkat kemurnian dari isi simpul-simpul ini kita bisa membandingkan mana simpul yang mempunyai dianggap sebagai best split, ya, best splitting, itu adalah yang simpul-simpul anaknya ini mempunyai tingkat kemurnian paling tinggi. Nah, untuk mengukur tingkat kemurnian, gitu. Nah, ini. Tapi di sini kebalikannya ya, bukan tingkat kemurnian, tapi tingkat ketidakmurnian. Jadi kita menggunakan ukuran simpul dengan istilah impurity simpul. Ya. Jadi untuk melihat distribusi kelas itu homogen atau tidak homogen. Yang dianggap homogen ya kalau dia terletak pada kelas yang sama. Contohnya simpul ini, simpul yang kiri ini, kan terdiri dari data-data tadi ya, misalkan ada 10 data, nah, 5 data dia masuk ke kelas C0, 5 datanya masuk ke kelas C1. Dia terbagi rata antara yang kelas 0 dan kelas 1. Maka kondisi seperti ini dikatakan bahwa simpul itu dia tidak homogen. Ya, tidak homogen, tidak sama semua kan. Nah, dengan tidak sama, maka derajat impurity-nya, derajat ketidakmurniannya itu tinggi. Ya, karena kita di sini menggunakan ukuran ketidakmurnian. Nah, sedangkan yang kondisi simpul yang seperti ini misalkan ada simpul, di mana simpul itu dari 10 data, yang 9 masuk ke kelas C0, yang 1 masuk ke kelas C1, hanya 1 yang berbeda gitu ya. Maka ini sudah mendekati homogen, meskipun dia belum homogen yang sempurna. Nah, yang seperti ini maka dikatakan dia murni. Nah, karena dia murni, maka derajat impurity-nya itu rendah. Oke ya, ini bagaimana menentukan base splitting dengan mengukur tingkat ketidakmurnian dari sebuah simpul. Nah, untuk mengukur ketidakmurnian dari sebuah simpul itu ada 3 model perhitungan ukuran menggunakan Gini index, ya, entropi atau misclassification error. Ini 3 ukuran yang berbeda. Kita lihat seperti apa ukuran impurity untuk Gini index, ya. Jadi untuk Gini index ini tingkat kemurnian dari sebuah simpul itu dihitung sama dengan 1 dikurangi jumlahan probabilitas dari kemunculan setiap kelasnya. Ini kita sebut dengan frekuensi relatif atau probabilitas ya. Dari kelas C pada simpul tersebut. Lalu jangan lupa di sini ada pangkat, jadi dikuadratkan. Nah, ukuran Gini index ini dia punya ukuran minimum 0 dan ukuran maksimumnya itu adalah 1 dikurangi 1 per jumlah kelas. Jadi misalkan data kita dibagi menjadi 2 kelas yang berbeda, maka
dia ya jumlah maksimumnya itu adalah sama dengan 1/1/2. Berarti sama dengan setengah. Setengah itu adalah nilai yang paling tidak murni. Ya, derajatnya ini kalau kita menggunakan Cayley Index. Yang paling murni berarti 0. Tadi kan dikatakan, saya kembali ke sini, bahwa nilai yang dianggap homogen kalau derajat impurity-nya rendah. Sedangkan yang tidak homogen, bercampur, berarti dia mempunyai derajat impurity tinggi. Sehingga dalam kondisi ini mana yang paling homogen, ya paling homogen kalau nilainya adalah 0. Sedangkan yang paling tidak homogen itu atau non homogen, maka nilainya adalah yang paling maksimal, yaitu setengah kalau kita mempunyai 2 kelas. Kalau misalkan kelas yang data kita mempunyai 3 kelas, ya maka satu nilai yang paling tidak homogennya adalah 1/1/3. Berarti nilainya adalah 2/3. Nah, sekarang kita lihat contoh di sini. Misalkan ada satu simpul, di mana simpul itu nilai jumlah ya, di sini jumlah yang masuk ke kelas C1 itu 0, di sini jumlah keseluruhan datanya ada 6. Yang masuk ke kelas 1 itu 0, yang masuk kelas 2 itu adalah 6. Nah, kondisi ini berarti bisa disimpulkan semuanya itu masuk di kelas C2. Karena semuanya masuk di kelas C2, maka ini sudah pasti dia murni sekali, atau derajat impurity-nya rendah, sangat rendah. Nah, karena semuanya dia masuk ke situ, pasti minimumnya adalah 0. Pasti dia mencapai nilai minimum, atau Gini-nya itu pasti 0. Ya. Nah, ini, kalau kita lihat kondisi yang di sini, dulu nih, yang tengah-tengah nanti kita hitung belakangan. Karena dia terdistribusi, contoh kasus yang di sini, yang masuk ke kelas C1 itu ada 3, yang masuk di kelas C2 juga 3. Ini terdistribusi sempurna ya di kelas C1 dan kelas C2, benar-benar tidak homogen. Ya, dengan distribusi yang sama. Maka nilai Gini-nya, karena di sini hanya ada 2 kelas, pasti dia maksimal. Nah, maksimalnya berapa? Maksimalnya ini tadi, karena 2 kelas dia setengah. Nah, sekarang yang seperti ini bagaimana menghitungnya? Ya, tinggal kita masukkan ke rumus yang di sini, ya. Yang masuk ke kelas C1 1, yang masuk ke kelas C2 5. Berapa nilai Gini dari simpul tersebut? Nah, kita masukkan ke rumus, berarti 1 per probabilitas. Jadi kita memasukkannya berdasarkan probabilitas. Probabilitas atau frekuensi relatif ya dari kelas C1 ini yang ada di sini itu artinya sama dengan jumlah dari data yang ada kelas C1-nya dibagi dengan jumlah data keseluruhan. Jumlah data keseluruhan di sini adalah 6. Maka untuk yang di sini itu sama dengan, ini saya beri kurung, jangan lupa, karena ini sumasi ya, berarti ini ada penjumlahan terhadap semua kelas yang ada di simpul tersebut. Nah, karena di sini ada 2 kelas, maka ini sama dengan 1/6. Dari mana 6-nya? 6-nya ini adalah data keseluruhan. 1 adalah jumlah ya yang ada di kelas, jumlah dari data kelas tersebut di simpul yang ingin kita hitung tadi. Ya. Jangan lupa ini dikuadratkan. Ya, jadi ini dikuadratkan. Ya, kemudian ditambah dengan yang satunya, yang kelas kedua, berarti 5/6 dikuadratkan juga. Jadi ini ya, ini bisa kita hitung seperti ini, sama ya.
kuadratkan, maka hasilnya sama dengan berapa? 1 dikurangi, berarti ini kan 1/36 ditambah dengan 25/36. Berarti sama dengan 1 dikurangi 26/36. Berarti sama dengan 36 dikurangi 26, 20 ya. Sorry, 10. 10/36. Nah, 10/36 kita sederhanakan, nah, kita dapatkan hasilnya adalah 0,27. Nah, ini seperti ini cara menghitung tingkat kemurnian, ketidakmurnian sebuah simpul dengan menggunakan ukuran cair. Dengan cara yang sama kita bisa menghitung yang ini, berarti sama dengan 1 dikurangi, ini jumlahnya sama, 6 ya. Berarti 2/6 dikuadratkan ditambah dengan 4/6 dikuadratkan. Total semua. Nah, kalau yang ini boleh langsung, kalaupun mau dihitung juga hasilnya pasti sama. Ya, jadi contohnya yang di sini, ini berarti 1/3/6, berarti kan setengah ya. Setengah kuadrat ditambah dengan setengah kuadrat. 3/6 kuadrat kan gitu. Setengah kuadrat ditambah setengah kuadrat kan 1/4, 2/4. Berarti 1 dikurangi 2/4, maka sama dengan 2/4 atau sama dengan setengah. Ya, itu cara menghitung derajat ketidakmurnian. Ada pertanyaan dulu? Masih belum ada. Oke, baik. Saya lanjutkan. Ini tadi sudah sama ya cara menghitungnya. Sekarang yang entropi. Nah, kalau untuk entropi ini rumusnya, ini yang tadi Gini index, sekarang adalah entropi. Untuk yang entropi ini rumusnya kita menggunakan log ya, logaritma. Lognya log 2 ya. Jadi di sini adalah sama dengan minus probabilitas dari kemunculan tadi dikalikan log probabilitas. Oke ya. Nah, di sini ukuran kehomogenannya punya nilai minimumnya adalah 0, nilai maksimumnya adalah log jumlah recordnya. Jumlah recordnya. Nah, contohnya di sini kalau misalkan kondisinya kelas 1 itu ada 0, kelas 2 ada 6, maka kita bisa mendapatkan probabilitasnya dulu, boleh. Nah, kemudian baru kita kalikan di sini minus 0 minus, ini kenapa minus-minus? Ini sebenarnya jumlahan ya, karena dia jumlahan. Oh sorry, di sini ada log 2 ya, log 2. Lognya adalah log 2. Saya mungkin mengingatkan sedikit yang dimaksud dengan log 2, log base 2. Ini sebenarnya sama dengan kita menghitung ya, misalkan 2 pangkat 4 itu kan sama dengan 16. Maka log 16 base 2 itu sama dengan 4. Ini yang dimaksud dengan operasi log. Itu, jadi lognya adalah base 2. Kalau log base 10, ini ya sebenarnya sama ya. Jadi misalkan log base 10 dari 100 itu sama dengan 2. Jadi log itu sangat bergantung pada base-nya. Jadi nggak bisa semua. Nanti kalau kalian ada namanya logaritma natural, itu base-nya adalah 3,14. Atau bilangan natural ya, pi. Ini 22/7 atau sama dengan 22/7. Nah, di sini lognya adalah log 2. Ini ya. Jadi
contoh di sini, ini sama dengan min 0 log 0 dikurangi 1 log 1. Ini kalau yang seperti ini ada kalau kalian di kalkulus ya, n dikalikan log n, itu pasti hasilnya sama dengan 0. Log 0 dan log 1 ini hasilnya 0 ya. Coba nanti dihitung ya pakai kalkulator. 0, sekian gitu. Ini seperti ini. Ini harusnya 1. Jadi ini kita hitungnya menggunakan kalkulator. Boleh menggunakan kalkulator. Jadi intinya kita mencari log 0. 0 ini adalah probabilitas. Nah ini kalau kita uraikan, ini kan sama dengan min 0 log 0 ditambah dengan min 1 log 1. Karena min ini maka dia langsung aja dikalikan. Dia menjadi minus. Summation ya. Ini cara menghitung logaritma entropi ya dengan menggunakan logaritma. Kemudian yang ketiga itu adalah classification error. Kalau ini lebih mudah karena di sini errornya adalah dihitung dari 1 dikurangi nilai paling maksimum dari probabilitas. Nah, jadi antara 2 itu tadi mana yang paling maksimum, kemudian 1 dikurangkan. Ini paling gampang ya. Jadi contohnya ini probabilitas yang 0-nya 0/6, probabilitas yang 6-nya adalah 6/6. Oh sorry, saya baru ingat. Ini kenapa 0? Ini karena 0 ya. 0 dikalikan berapapun 0. Log 1 itu kan berarti 2 pangkat berapa sama dengan 1. 2 pangkat berapa sama dengan 1 kan 0. Ini kenapa 1 log 1? Ini juga 0, itu karena log 1-nya ini nilainya 0. Oke. Nah, kalau yang ini nanti kalian cari menggunakan kalkulator. Ini yang bentuk-bentuk khusus ya. Kembali ke yang ini tadi, 6/6 itu sama dengan 1. Berarti di sini kita bandingkan. Ini 0, ini 1. Mana yang paling maksimum? Yang paling maksimum adalah 1. Maksimum antara 0 dan 1. Berarti 1 dikurangi 1. Hasilnya adalah 0. Kemudian yang di sini sama, kita cari yang paling maksimum. Maksimumnya 5/6, maka 1/5/6. Ini. Kemudian yang di sini 2/6, 4/6, berarti yang tertingginya 4/6, berarti 1 dikurangi 4/6.